Pada hari ini saya diminta untuk menyampaikan kultum. Kultum itu kuliah 7 menit. Biasa juga saya sampaikan kutil, kuliah 3 menit, 3 menit. Biasa juga saya sampaikan kulkas, kuliah ringkas. Yang paling kerap adalah kuljam, kuliah 1 jam. Tapi pada hari itu tidak mungkin 1 jam, kultum, ya kuliah 7 menit. Insya Allah saya sampaikan dalam waktu 7 menit. Jadi kalau dalam masalah memberikan kultum ini, alhamdulillah saya sudah beberapa tempat, mungkin banyaklah sudah pengalaman yang saya alami. Ceramah dapan orang tua suah, dapan biak kacik suah, dapan biak muda suah. Tapi yang paling berkesan bagi saya adalah ketika memberikan kultum itu di depan anak muda. Karena kalau di kampung-kampung yang hadir orang tua semuanya. Yang hadir itu yang giginya tinggal sigi, udah sigi golek-golek, dengarkan ceramah kita yang biapi-api dia biai-ai. Jadi kalau dapat anak muda nih semangat. Jadi saya pun merasa muda lagi. Nah, di kampus nih kan didominasi oleh yang muda-muda, mahasiswa. Nah, kalau di depan mahasiswa tuh saya kalau melihat anak muda tuh ingat dengan pidato Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo itu dia sekolah di Belanda. Sekolah di Belanda lalu balik ke Indonesia. Beliau pidato di depan anak muda Indonesia pakai bahasa Belanda. Jadi itu akan saya sampaikan pidatonya, saya ulangi pakai bahasa Belanda. Yang daan paham ngangguk aja lah kalau saya terjemahkan ke bahasa Sambas. Jadi kata Dr. Cipto Mangunkusumo waktu tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Hari Sumpah Pemuda. Apa kata beliau dalam bahasa Belanda? De toekomstpon ons land en ons volk lehet hidden. En de toekomstpon ons land en ons volk suhsonde muhlah temaken. Ada yang tahu ke artinya? Yang tahu hadiahnya umroh jika mampu. De toekomstpon ons land en ons volk lehet hidden. Kata beliau, nasib bangsa di hari-hari mendatang akan ditentukan oleh pemuda hari ini. And the toekomstpon ons land en ons volk suhsonde muhlah temaken. Tapi jika pemuda hari ini loyo, pemuda hari ini malas, kemana-mana maunya pakai motor tolen, maunya sambil nonton TV ngemil, malas, maka nasib bangsa yang akan datang akan lebih buruk daripada hari ini. Maka bagaimana nasib kita bangsa Indonesia 10, 20, 30 tahun ke depan? Anak-anak muda lah, mahasiswa kita ini yang akan menjawabnya. Kata Pak Direktur Pasca, Pak Haji Arnadi waktu jadi kita ini akan mati. Walaupun sebenarnya Pak Haji belum jak tantu Boleh jadi Pak Haji noloi, saya nudi kan bisa. Atau saya yang nudi Pak Haji noloi. Bisa juga. Kita kan tidak tahu namanya itu ajal. Oleh karena itu bagi mahasiswa sekalian, waktu yang ada itu harus betul-betul digunakan untuk belajar. Kata Dr. Ernest Renan, seorang ahli sosiologi hukum dari Jerman, apa kata dia? Saya tidak tahu bahasa Jerman tapi saya baca terjemahannya. Kata beliau, Ernest Renan kenal Bang Uspiani? Tahu ya? Onso kanalan. Kata Dr. Ernest Renan, di dunia ini tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh. Yang ada cuma orang malas dengan orang rajin. Rajin mengakibatkan dia pintar, maju, dinamis, cekatan, expert. Tapi malas pasti akan mengakibatkan dia bodoh, terbelakang, oon, sontoloyo, ngerambut. Oleh karena itu tidak ada orang pintar tanpa belajar. Jadi belajar yang betul, yang bagus itu bagaimana? Itu ya untuk mahasiswa, para dosen saya dan menggurui.
sesama dosen dilarang saling menceramahi. Jadi itu untuk mahasiswa sekalian, dan dihitung yang dosennya. Belajar yang bagus, yang betul, yang baik itu bagaimana? Contohlah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada yang kenal mahasiswa Imam Ibnu Hajar? Ada 40.000 ya pun tahu. Saya beri Imam Ibnu Hajar namanya. Padahal itu bukan nama aslinya. Ibnu Hajar itu bukan nama aslinya. Ibnu anak Hajar batu. Ibnu Hajar anak batu. Kenapa dia sampai digelari orang tuh Ibnu Hajar? Padahal nama aslinya Ahmad bin Ali bin Muhammad lagi bin Ali bin Mahmud bin Ahmad namanya. Lalu kenapa diberi gelar Ibnu Hajar anak batu? Jadi gitu ceritanya. Agak lama sedikit ceritanya itu. Ibnu Hajar ya, dia dari kecil udah yatim. Dia udah yatim piatu. Ayahnya udah meninggal, tinggallah dengan kakaknya. Dia selama 3 tahun sekolah, 3 tahunnya udah naik-naik. Terkenal bodoh lah. Jadi akhirnya dia ngomong dengan kakaknya, "Kak, aku 3 tahun tuh udah naik-naik kelas, bareng dan tahu mace masih. Sampai 3 tahun belum bisa mace. Aku nak berhenti sekolah aja." Kata kakaknya, "Kalau kau berhenti sekolah, kau harus tanggung nanti bagaimana sakitnya, menderitanya ketika kau menghadapi kebodohan." Lalu akhirnya dia ke belakang rumah, ke suyuk. Tahu suyuk ya? Kita ya, yang muda-muda tahu suyuk. Dapur. Lalu di belakang rumahnya tuh ada air netes ke batu. Tik, tik, tik. Dan batu itu berlubang. Mikir Ibnu Hajar, batu yang keras bisa dilubangi oleh air yang lembut, yang basah. Apa rahasianya? Disiplin. Tiap hari netes di sini, tiap hari netes di sini, lama-lama batu ya berlubang. Sedangkan batu yang keras bisa dilubangi oleh air yang lembut. Apalagi otakku, kepalaku, kata Ibnu Hajar, pasti aku bisa. Akhirnya muncullah istilah dalam bahasa Inggris, falling stone, slow tabuk. Falling itu jatuh ya, air yang jatuh ke batu, lama-lama tabuk juga. Ialah dia. Jadi prinsipnya adalah disiplin. Rajin. Yang merasa pintar di kampus tuh tapi malas, saya yakin pasti lama-lama dia bodoh. Yang merasa bodoh, yang kuliah di situ tapi rajin dia, saya yakin pasti dia akan pintar. Itu kuncinya. Disiplin tiap hari, istiqomah, konsisten, konsekuen. Dalam bahasa Inggris lagi, jadi saya termasuk yang suka bahasa Inggris walaupun jarang makanya ya. Tapi ada prinsip-prinsip yang saya pakai. Ada perkataannya Dr. Paulus Effendi Lotulung MA, mantan pendeta Pak. Dalam bahasa Inggris di bukunya yang saya baca, kata dia, early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy and wise. Bagus kan bahasa Inggris saya? Cepat Anda bangun. Early itu artinya waktu sebelum waktunya. Misalkan pagi-pagi sekali subuh, orang Inggris nyebutnya early morning. Pagi-pagi sekali subuh. Early to bed, cepat Anda bangun. Kata dia, early to rise, cepat Anda tidur. Make a man healthy, wealthy and wise. Orang yang cepat tidur lalu cepat bangun, itu akan membuat orang sehat, kaya dan bijaksana. Itu kan rata-rata pemalas mahasiswa saya lihat. Apalagi yang ngekos, bangun jam 9. Orang yang punya teori orang barat, yang ngamalkannya orang barat. Yang punya teori orang Islam tapi yang ngamalkannya orang barat. Oleh karena itu, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas, karena kemalasan itu biasanya akan menimbulkan penyesalan di masa yang akan datang. Malas di waktu muda pasti nyesal di hari tua. Ngapain dulu aku tangdaan sekolah, ngapain dulu aku tangdaan kuliah. Malas di waktu muda pasti nyesal di hari tua.
Saya kira-kira males enggak? Tanya Pak Zarul. Saya rajin masuk kan. Undaan Cahaya, lihatlah absen sih. Pak Asman yang paling rajin. Ya juara satunya. Saya nomor 7 lah. Nah, itulah pesan yang dapat saya sampaikan pada kultum kali ini. Terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu para dosen. Saya cuma menyampaikan ke mahasiswa. Yang udah dosen itu udah pasti rajin semuanya. Mun malas enggak mungkin dia sarjana, pergi doktor enggak mungkin. Gitu ya. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, usah nak melapor ke polisi. Pagi ke Pasir Panjang, buatnya kampis. Salah. Jalan-jalan ke Pasir Panjang, naik oto, buatnya kampis. Sebenarnya saya nak kultum masih nak panjang-panjang, tapi bahannya dah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.